Semangat adik-adik. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama lagi di dalam doa dalam pergumulan. Sebelum kita memulai renungan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu. Kami pada hari ini di tengah-tengah pergumulan kami dalam menghadapi Corona, kiranya Tuhan tolong beri kami kekuatan kesehatan. Tuhan juga beri kami iman yang kuat, sehingga kami memiliki Roh Kudus hadir di hati kami, memberi kekuatan kami untuk menghadapi segala persoalan kehidupan ini. Tuhan, berkati adik-adik semua, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, ayo adik-adik semuanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kehidupan manusia tidak selamanya mulus-mulus saja. Ada kalanya harus mengalami berbagai masalah. Ya, mengalami susah, mengalami pergumulan hidup. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak pernah mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Rasul Paulus juga pernah mengalami pergumulan juga. Ya, kita juga pernah mengalami masalah ekonomi. Ya. Kita juga pernah dijauhi teman sekelas sehingga membuat kita sedih, membuat kita menangis. Ya. Kadang-kadang kita tidak merasakan, ya, sehingga kita hanya pikiran kita menganggap teman-teman tidak senang, kita sudah sedih, ya, karena berbagai persoalan hidup yang diterima kadang-kadang sampai kita mengeluarkan air mata, ya, sampai kita kadang-kadang sampai tertidur nangisnya sehingga guling, kasur pun basah, bantal juga basah. Nah, dalam kehidupan seperti itu, kepada siapa kita akan mau mengadu? Kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan? Atau kita mau pergi ke dukun, ke paranormal? Nah, jangan ya. Di dalam firman Tuhan, yuk kita belajar yuk bagaimana kalau kita mau mengalami pergumulan hidup. Yuk, buka Mazmur 6 ayat 1 sampai 11. Ayat 1. Tuhan memimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengerangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membasahi ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Jauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapatkan malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapatkan malu dalam sekejap mata. Amin. Nah, begitu indah firman Tuhan hari ini ya. Di dalam Alkitab juga pernah kita mendengarkan bagaimana seperti Daud ya mengalami pergumulan dalam hidupnya. Demikian juga manusia yang lain
termasuk kita semua. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak pernah mengalami pergumulan dalam hidupnya. Di dalam tokoh Alkitab juga ada, yaitu siapa? Pergumulan Rasul Paulus. Bagaimana dia dipenjara, ya, bagaimana dia kesulitan untuk menjalani kehidupannya, mengalami pergumulan yang sangat berat. Tidak hanya Rasul Paulus, tapi juga siapa? Ayub. Ayub juga mengalami pergumulan kehidupannya. Semua harta bendanya, anaknya, tubuhnya ini penuh dengan borokan. Dan masih banyak lagi masalah yang dihadapi. Maka kalau kita mengalami pergumulan hidup, jangan pernah merasa sendiri. Orang yang lain juga pernah mengalami juga. Nah, tapi juga jangan salah alamat, ya. Memohon pertolongan. Kalau kita mengalami pergumulan hidup, kita buka ya Mazmur 6 ayat 10. Di dalam firman Tuhan ada loh. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Nah, sesungguhnya pokok pertolongan hanya ada pada Tuhan. Dalam Mazmur 14 ayat 2 juga dikatakan, Tuhan memandang ke bawah dari surga. Kepada siapa? Ya, kepada anak-anak. Ya, anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan ada yang mencari Allah. Siapa yang mau berakal budi? Iya. Oleh karena itu, kepada Tuhanlah kita harus memohon pertolongan, memohon jalan keluar. Jangan kepada di luar Tuhan. Jangan pergi ke dukun atau paranormal atau benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Tidak, jangan pernah kamu lakukan. Ya, bagaimana Daud juga pernah mengalami. Senjata apa yang ampuh bagi Daud? Ya, dia berdoa. Sebelum dia melawan Goliat, dia berdoa dulu. Tuhan mendengar permohonannya. Tuhan menerima doanya. Sehingga musuhnya mundur. Musuhnya mendapatkan malu dalam sekejap saja. Begitu kuatnya kuasa doa. Ya, doa yang penuh kuasa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Apa artinya? Artinya, doa merupakan sesuatu yang sangat penting, yang sangat vital dalam kehidupan manusia, seperti orang yang tidak bernafas akan mati. Demikian juga orang Kristen, ya, kalau tidak pernah berdoa juga akan mati imannya. Oleh karena itu, iman itu harapan, kasih, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, adik-adik semua, mari kita diingatkan. Walaupun kalian masih anak-anak, pasti kalian pernah sedih, kalian pasti pernah mengalami kecewa. Kalian pasti juga pernah mengalami ingin marah, ingin meluapkan emosi kalian. Kalau kalian mengalami pergumulan hidup, tenangkan diri kalian sebentar. Ingat, hari ini kita diingatkan, yaitu dengan doa. Mendekat kepada Tuhan, ingat pada Tuhan, sampaikan pergumulan kalian melalui doa. Ya, bagaimana adik-adik? Senang hari ini? Ya, kita bersuka cita. Ternyata kuasa doa itu luar biasa. Di dalam firman Tuhan juga diingatkan. Ayo dibuka Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Yuk kita selalu berjaga-jaga. Ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tuhan memberkati. Mari adik-adik, kita semua berdoa. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Tuhan Yesus, terima kasih
Roh Kudus-Mu memberikan kesegaran. Kiranya adik-adik yang merasa sedih, kecewa, bosan, malas, ataupun banyak sekali masalah-masalah adik-adik yang alami. Kiranya hari ini diingatkan, diberi kesegaran. Ya, melalui doa. Kuasa doa adalah luar biasa. Doa adalah nafas hidup kita, sehingga kita berkomunikasi pada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus sendiri yang memberi kekuatan, memberi kita penopang, sehingga kita mampu untuk menyelesaikan masalah, mampu menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini. Berkati anak-anak dalam masa-masa belajar di rumah, pada masa-masa menyesuaikan diri kehidupan yang baru untuk menghadapi corona, menghadapi masa depan. Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus hadir di hati anak-anak semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Jangan lupa doa, kekuatan, dan nafas orang-orang percaya. Orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya. Salam semangat